Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Pembangunan LRT Jakarta fase 1B mungkin sudah menuju ke 90% progresnya secara konstruksi. Salah satu stasiun yang kita amati di bagian depan ini adalah stasiun LRT Jakarta fase 1B Manggarai untuk pekerjaan penyiapan struktur lantai menggunakan PCI girder dari beton sudah dibentangkan di antara pilar-pilar. Nantinya akan menjadi dua lantai, yaitu lantai pertama area kongkos yang juga akan ada area komersialnya, dan untuk tapping validasi akses. Kemudian di lantai paling atas akan ada peron ataupun area platform. Kemudian ke arah Pasar Rumput, pilar-pilar di sini sudah tersambung dengan baik menggunakan deck ataupun layang yang sudah terbentuk di antara pilar yang sudah dicor. Walaupun masih ada rangka-rangka besi ya di bagian atas, ini tinggal dilepas saja. Untuk lebih detail bisa dilihat di video bagian tengah tentang pembangunan LRT Jakarta layang dari media sosialnya Waskita. Sekalian, karena kita berada di kawasan Manggarai, ada 3 hal yang kita harapkan dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar dapat di-improve ataupun ditingkatkan. Yang pertama adalah jalur pejalan kaki ataupun trotoar. Di sini banyak trotoar yang rusak dan juga tidak begitu memadai untuk dilewati, bahkan dipakai untuk berjualan atau berdagang, sehingga para pejalan kaki itu harus turun ke jalan. Yang kedua itu adalah kabel-kabel udara yang cukup banyak masih menjuntai, dapat dimasukkan ke dalam tanah sehingga menjadi lebih rapi. Yang ketiga tentu penataan kawasan dari pedagang-pedagang yang memanfaatkan lahan-lahan yang ada di pinggir jalan sehingga membuat kapasitas jalan berkurang dan menyempit. Dari arah Pasar Rumput kita akan kembali ke arah Manggarai. Masih ada girder beton yang panjang yang biasanya dihubungkan di antara pilar-pilar di bagian area tengah jalan ataupun area konstruksi. Nah, mungkin akan dipergunakan di ujung sana untuk sambungan ke arah stasiun LRT Jakarta fase 1B Manggarai, dan stasiun tersebut merupakan stasiun paling akhir ya saat ini untuk fase 1B. Yang kita tunggu adalah fase 1C sebagai lanjutan dari layang ini ke arah dukuh atas. Lokasi dari stasiun persis berada di pinggir Kali Ciliwung ataupun Kanal Banjir Barat. Kemudian aksesnya yang pasti ada di sisi selatan ya, ataupun di sisi ujung jalan yang kita lewati ini. Sedangkan yang di sisi utara ataupun ke arah pinggir kali tentu tidak ada akses biasanya. Kemudian stasiun ini juga diintegrasikan dengan halte Transjakarta yang ada di sana, yaitu halte Transjakarta Manggarai, menggunakan jembatan penyeberangan orang yang baru karena ini belum ada JPO-nya. Nanti para penumpang LRT bisa pindah moda transportasi ke bis Transjakarta di sini, kemudian nyambung dan bisa menuju ke arah duku atas sampai nanti fase 1C-nya selesai. Untuk akses ke stasiun dari pinggir jalan kita belum lihat ada area-area yang ditutup untuk disiapkan sebagai pondasi ataupun penopang nantinya anak tangga atau juga eskalator. Ditambah lagi ke arah Pasar Rumput itu cukup sempit dengan trotoar yang sangat kecil. Satu pilar yang menuju ke pilar terakhir di pinggir layang KRL di sana sudah selesai ya. Tinggal penyiapan satu pilar lagi di pinggir layang KRL ini dengan tinggi 28 meter. Kemudian nanti akan membentangkan layang LRT Jakarta ke arah satu pilar di pintu air Manggarai dengan total panjang bentangannya atau spannya adalah 80 meter. Dari arah pintu air ini akan menuju ke Jalan Tambak, langsung ditopang oleh satu pilar portal, yaitu pilar yang memiliki 2 kaki, dan terus menyusuri Jalan Tambak ke arah stasiun LRT Jakarta Matraman. Arus lalu lintas masih ditutup ya untuk area di sekitar viadak yang lebih rendah ground clearance-nya, jadi semua kendaraan diarahkan tadi ke arah underpass. Dan di sana di dekat viadak itulah lokasi pembangunan pilar layang LRT Jakarta yang berada persis di pinggir Kali Ciliwung, di dekat pintu air juga, kemudian memiliki pondasi yang sangat besar
dan tiangnya kemungkinan juga ukurannya lebih besar dibandingkan dengan pilar lainnya karena berfungsi menopang jalur utama menyeberang di atas layang KRL Manggarai ke arah Cikini dan sebaliknya disambut oleh pilar yang ada di pintu air. Kita lanjutkan ke arah Jalan Tambak menuju ke arah Matraman kembali. Di sini sama yang kita harapkan kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta atau juga daerah khusus Jakarta agar merapikan, merevitalisasi trotoar yang ada dan cukup layak, cukup nyaman untuk dilewati oleh para pejalan kaki. Contohnya Mas dan Mbak ini ya. Jadi kalau di sini ada yang parkir, menaikkan kendaraan atau trotoarnya rusak, maka akan turun ke jalan yang cukup sempit di Jalan Tambak dan itu terkadang berbahaya apalagi kendaraan-kendaraan oknum-oknum ya biasanya tidak mau rem ya, memberhentikan kendaraan, melewatkan pejalan kaki itu agak jarang kita lihat. Namun di beberapa negara yang maju mereka sangat menghormati para pejalan kaki dan membiarkan para pejalan kaki lewat terlebih dahulu, menyeberang, barulah mereka melalui jalan tersebut. Untuk di pertigaan Jalan Tambak yang bertemu dengan flyover Pramuka serta juga ke arah Proklamasi masih ditutup dan masih dilakukan rekayasa arus lalu lintas ya. Di samping dari stasiun Matraman di kedua sisinya untuk area pinggir jalan di dekat trotoar sudah banyak persiapan-persiapan pekerjaan untuk pondasi akses nanti yang menjadi jalur keluar masuk stasiun bagi para pengguna LRT Jakarta di sekitar area ini. Jalannya cukup sempit, jadi memang harus bergantian dan akan sangat padat di sore hari untuk arah timur dan padat di pagi hari untuk arah barat. Lanjut ke arah flyover Pramuka, di sini ada pilar portal, belum banyak perkembangan yang signifikan. Karena pekerjaan fokus yang kita lihat adalah dari underpass Pramuka di sana ke arah flyover Pramuka yang sudah tersambung di pilar 114B ke arah pilar 116B, di mana yang kita tunggu pilar 115B-nya tidak muncul. Lalu ada pilar 109 ke 110 persis dari arah underpass ke arah sambungan flyover di sini. Baik, kita langsung lihat di media sosialnya Waskita ya, lebih lengkap ada di sana. Ini adalah cuplikannya saja proses pembangunan dan progresnya LRT Jakarta fase 1B 2 minggu yang lalu. Di sini pilar-pilar ke arah stasiun Matraman sudah banyak berdiri sama ya kondisinya, tinggal menyelesaikan satu pilar lagi di bagian pinggir di dekat rumah makan Abu Nawas. Kemudian nanti tinggal disambungkan dengan beton-beton girder yang sudah disiapkan, kemungkinan diambil dari Manggarai tadi ya, atau juga yang ada di sekitar Jalan Pramuka yang kita lihat stoknya seperti itu. Agak challenging karena jalur tersebut sempit, jadi butuh ekstra hati-hati dan juga rekayasa arus lalu lintas. Ini adalah stasiun LRT Jakarta fase 1B Matraman yang juga sempat diusulkan oleh teman-teman kita, namanya bisa diganti ke Proklamasi, Menteng, atau mungkin juga lainnya sehingga berbeda dengan stasiun Matraman baru dan juga halte Transjakarta Matraman dan halte Transjakarta Simpang Matraman. Lanjut ke arah Manggarai, dapat kita lihat rel sudah terpasang di sisi kiri ataupun di sisi selatan, sedangkan sisi utara masih belum dilanjutkan ya. Dan ini ujungnya ada menjelang di pilar portal. Nanti menyeberang di atas pilar portal di sini juga akan cukup menantang ataupun challenging karena harus menyeberang di atas pintu air dan juga rel kereta aktif, bahkan juga double track ya ataupun DDT. Dan rel ini dilewati oleh banyak rangkaian kereta termasuk kereta bandara. Nah, di bawah itu adalah tempat pondasi dari pilar terakhir 161B yang cukup besar yang masih dalam tahap penyelesaian, nantinya menopang layang LRT Jakarta dengan tinggi 28 meter menyeberang di atas rel kereta aktif tersebut.
Lanjut, stasiun Manggarai ini beberapa waktu lalu ataupun beberapa minggu, jadi belum tersambung penopang-penopang dari pilarnya menggunakan PCI girder sebagai penopang struktur lantai ya, yang kita bisa lihat di bawah ini masih beberapa saja PCI girdernya, yaitu batang beton yang panjang di antara penopang dari pilar-pilar stasiun. Lanjut ke arah Pasar Rumput, ini tadi yang sudah dilakukan pengecoran sudah menjadi dek lantai, dan kalau sudah tersambung ke arah stasiun Manggarai maka dapat dilanjutkan lagi dengan pemasangan rel dan membentuk trek. Nah, ini targetnya secara keseluruhan waktu itu untuk konstruksi adalah akhir 2025, namun nampaknya masih harus berlanjut ke tahun 2026, mungkin di bulan Maret atau juga April, dan bisa dilanjutkan untuk proses-proses misalnya uji coba dari trek seperti yang pernah dilakukan tahun lalu di bulan September. Arus kendaraan ke arah stasiun Matraman bergantian dan sangat antri karena jalur yang ada di bawah sana hanya ada satu jalur, mungkin lebarnya sekitar 3 meter. Jadi kendaraan-kendaraan benar-benar melewatinya satu-satu ya, karena kendaraan yang masuk satu maka bahkan motor pun tidak dapat melewati area pinggirnya, kecuali naik ke trotoar ya, ini berbeda lagi. Nah, di atas ada lubang ya di sana di dekat stasiun, itu adalah akses nantinya yang akan disambungkan ke bagian pinggir di dekat tiang yang ada di sini, di dekat lampu juga PJU. Bisa menggunakan anak tangga, nampaknya kemungkinan akan menggunakan anak tangga dan diarahkan ke lubang tersebut ataupun ke akses masuk ataupun keluar dari stasiun LRT Jakarta Matraman. Ya, namanya bukan Matraman baru ya, tapi Matraman. Nah, ini kita memang harus bergantian dan sangat parah di pagi hari ke arah barat ataupun ke arah Proklamasi Tambak. Jadi harus mencari jalur-jalur alternatif. Ditambah lagi Jalan Pramuka serta Jalan Salemba Raya, Keramat Raya itu juga masuk ke dalam ganjil genap ya. Terakhir yang kita lihat di Matraman pengerjaan atap ya, dan itu mungkin masih berlangsung. Mudah-mudahan dapat selesai juga dalam waktu dekat, karena dari pengalaman kita melihat stasiun-stasiun lainnya pemasangan atap tidak begitu lama. Biasanya setelah atap itu ada solar panel ya di bagian atas. Oke, ternyata jalannya sekitar 3 meter lebih, jadi dapat dilewati satu kendaraan dan satu motor. Pilar 141B. Oke. Sudah cukup banyak ya, kurang lebih 180-an pilar sampai ke arah Pasar Rumput, dan memang kita masih menunggu pemerintah Provinsi DKI Jakarta memutuskan apakah akan melanjutkan 1C-nya atau melanjutkan 2A. 1C itu yang ke arah Duku Atas ya, 1,8 kilo, atau melanjutkan 2A dari Pegangsaan 2 dengan jarak mungkin 7-8 kilo dengan anggaran tentu lebih besar ya dibandingkan dengan lainnya. Baik, kita masuk lagi ke Jalan Tambak tapi dari sisi yang berbeda, sama halnya yaitu untuk merapikan menata kabel-kabel udara serta trotoar yang belum memadai untuk dapat dilewati dengan nyaman oleh para pejalan kaki. Yang ini contohnya. Jakarta diguyur hujan di hari Minggu sore, jadi cuaca juga redup ya, ataupun cukup banyak berawan dan agak gelap. Sebenarnya ini masih jam 5 kurang ya. Area bagian tengah ini sudah tidak banyak pekerjaan, tinggal mungkin ya tempat-tempat menaruh material yang kita lihat, material-material penyelesaian dari konstruksi. Ditambah lagi di bagian atas sudah dipasang rel, tinggal di sisi utaranya yang belum. Berbeda dengan kawasan Pasar Rumput, di sini tidak banyak yang berjualan, lebih banyak rumah-rumah ataupun hunian penduduk, tetapi secara jarak ke pinggir jalan hanya tinggal 1 meter ya, atau juga 1,2 meter.
Nah, ini kabel udara yang menjuntai sampai ke bawah, kemudian juga di antara tiang-tiang, bahkan berada di dalam ranting-ranting ataupun percabangan dari pohon-pohon. Nah, ini sebenarnya berbahaya, apalagi kalau pohonnya makin lama makin tinggi, maka kabelnya tertarik, ya, ketarik ke atas. Iya, kalau kabel data ataupun kabel komunikasi fiber, kalau kabel listrik yang ke bawah kemudian terjadi konsleting, maka tentu sangat berbahaya. Ke arah Manggarai, ini adalah situasi yang bisa kita lihat di pinggir jalan dan juga di area pintu air. Ini tiang yang ada di dekat pintu air. Kemudian tiang ini ataupun pilar ini nampaknya agak lebih besar ya dibandingkan dengan yang lainnya, karena akan menyeberangkan ke arah Manggarai. Nah, ini area yang juga perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah, karena secara rencana stasiun Manggarai akan menjadi stasiun sentral pada tahun 2025 yang tinggal 1 hari lagi selesai ya. Jadi perlu sekali dapat dilakukan penataan kawasan ke arah stasiun Manggarai, apalagi kereta jarak jauh akan dipindah ke area ini, dan yang kita dengar DDT ataupun double track akan dilanjutkan ya, dan sudah ada informasi terbarunya. Maka perpindahan KAJJ kereta jarak jauh ke sini diperlukan akses yang lebar, yang nyaman, yang bersih, sama seperti akses ke arah stasiun Gambir, di mana para pengantar dan para penjemput dapat mencapainya dengan lebih lancar, lebih baik, bukan jalan yang sempit ya, dan tentunya terintegrasi dengan moda transportasi LRT Jakarta. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.